Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naisaro dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2018B. NPM saya 1102180072. Di sini saya akan menjelaskan konsep manajemen keuangan untuk memenuhi nilai UAS saya. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelajaran secara efisien. Manajemen keuangan ini sangat berkaitan dengan pembuatan keputusan. Keputusan yang dibuat yang berkaitan dengan keuangan yaitu berapa besar aset yang dibutuhkan oleh suatu usaha, bagaimana sebaiknya komposisi dari masing-masing aset, serta dari mana sumber pembiayaan atas investasi tersebut. Manajemen keuangan memiliki fungsi bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang ada. Ada 3 kegiatan manajemen keuangan, yaitu 1. Memperoleh dana, 2. Penggunaan dana, 3. Pengelolaan aset atau aktiva. Tujuan manajemen keuangan yaitu 1. Memaksimalkan keuangan, 2. Menjaga arus kas, 3. Mempersiapkan struktur modal, 4. Pemanfaatan keuangan yang tepat, 5. Memaksimalkan keuangan, 6. Meningkatkan efisiensi, 7. Kelangsungan hidup perusahaan, 8. Mengurangi risiko operasional, dan yang terakhir mengurangi biaya modal. Selanjutnya ada manajemen keuangan memiliki fungsi yaitu 1. Planning atau perencanaan. Perencanaan ini meliputi perencanaan arus kas serta laba rugi perusahaan. 2. Budgeting atau anggaran keuangan. Perencanaan penerimaan serta pengalokasian anggaran biaya secara efisien serta memaksimalkan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu controlling atau pengendalian keuangan. Ini merupakan melakukan evaluasi serta perbaikan mengenai keuangan serta sistem keuangan perusahaan. Yang keempat ada auditing atau pemeriksaan keuangan. Melakukan audit internal berdasarkan keuangan perusahaan yang ada supaya sesuai dengan kaidah standar akuntansi serta tidak terjadi penyimpangan. Yang keempat ada reporting atau pelaporan keuangan. Menyediakan laporan keuangan mengenai kondisi keuangan perusahaan serta analisa rasio laporan keuangan. Selanjutnya ada prinsip manajemen keuangan yaitu 1. Konsistensi yaitu sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. 2. Akuntabilitas yaitu kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dan peralatan atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga yang telah digunakan. Yang ketiga ada transparansi yaitu organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi yang berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Yang keempat ada kelangsungan hidup. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategik maupun operasional harus sejalan dengan apa yang diterima. Yang kelima ada pengelolaan, yaitu organisasi harus mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya ada peran manajer keuangan.
manajer keuangan ini. Dalam suatu perekonomian, efisiensi alokasi sumber-sumber daya adalah sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi secara optimal. Hal ini penting untuk menjamin bahwa individu-individu dapat mencapai kepuasan tertinggi bagi kehidupan pribadi mereka. Melalui investasi, pembelanjaan, dan pengelolaan aset-aset secara efisien, manajemen keuangan memberi sumbangan terhadap pertumbuhan kekayaan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Selanjutnya ada tugas manajer keuangan, yaitu 1. Memperoleh dana dengan biaya yang murah, penggunaan dana efektif dan efisien. 3. Analisis laporan keuangan. 4. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. Selanjutnya ada tanggung jawab manajer keuangan. Manajer keuangan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap apa yang telah dilakukannya. Adapun keputusan yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan yaitu 1. Mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif. Menyangkut masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari sekelompok kesempatan yang ada, memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai paling menguntungkan. 2. Yaitu mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif, yaitu menyangkut masalah pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi, memilih satu atau lebih alternatif pembelajaran yang menimbulkan biaya paling murah. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan dividen, menyangkut masalah penentuan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen, pembagian saham dividen, dan pembelian kembali saham-saham. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.